Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari analisis regresi dan korelasi. Dan subpokok bahasannya yaitu yang pertama mengenai analisis regresi sederhana, yang kedua korelasi. Analisis regresi. Analisis regresi merupakan pengaruh satu atau lebih variabel bebas, yaitu X, terhadap variabel tidak bebas, yaitu Y, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Analisis regresi pada umumnya digunakan untuk keperluan uji hipotesis yang berkaitan dengan prediksi. Contoh pemakaian analisis regresi. Misalnya, yang pertama, regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Nah, di sini, di mana variabel bebasnya yaitu tinggi orang tua. Jadi ini tinggi orang tua itu adalah X-nya. Dan tinggi anaknya adalah Y-nya. Ini berkaitan dengan genetik. Jadi biasanya kalau orang tuanya tinggi, ya anaknya bakal tinggi juga misalnya. Jadi tinggi anak dipengaruhi oleh tinggi orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, regresi antara suhu terhadap kadar vitamin dalam buah. Nah, di sini suhu merupakan variabel bebasnya. Dan vitamin dalam buah itu variabel tidak bebasnya atau Y-nya. Jadi kan vitamin itu bisa dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, misalnya regresi antara usia terhadap denyut jantung. Jadi di sini variabel bebasnya X-nya adalah usia dan denyut jantung adalah variabel tidak bebasnya atau Y-nya. Nah, seperti itu. Dan sebagainya. Banyak kasus yang lain. Nah, selanjutnya persamaan regresi sederhana. Di sini untuk menganalisisnya diperlukan persamaan regresi linear yang sederhana. Karena di sini untuk regresi itu ada dua yang perlu diketahui. Jadi yang pertama regresi sederhana, yang kedua ada namanya regresi ganda. Regresi ganda itu variabel bebasnya itu lebih dari satu. Nah, untuk yang akan dipelajari pada kali ini itu regresi linear sederhana. Di sini persamaannya atau rumusannya yaitu Y, ya ini ya, Y sama dengan A ditambah BX. Di mana Y-nya adalah variabel terikat, A-nya konstanta, B-nya koefisien regresi, dan X-nya variabel bebas. Untuk A-nya, rumusannya adalah sigma Y dikurangi B dalam kurung sigma X, kurung tutup dibagi dengan N. Sedangkan B-nya sama dengan N dalam kurung sigma X Y dikurangi dalam kurung sigma X kali dalam kurung sigma Y dibagi dengan N dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dikuadratkan. Nah, untuk mencari persamaan ini, yang pertama harus dicari adalah dari B dulu. Setelah itu baru yang kedua A-nya. Karena di sini rumusannya itu ada B-nya ya. Jadi otomatis harus B dulu yang dicari. Selanjutnya yaitu korelasi atau hubungan. Hubungan ini simbolnya R, X, Y ya. Jadi artinya hubungan antara variabel X terhadap Y. Sama dengan N kali dalam kurung sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X kali dalam kurung sigma Y dibagi dengan akar N dalam kurung ini N kali dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat dikalikan lagi ya. Dikalikan lagi dengan dalam kurung N kali sigma Y dikuadratkan dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Kurung tutup. Ini untuk cari korelasi hubungan. Dan di sini nanti kalau misalnya didapatkan suatu nilai, maka ada tingkatannya. Di sini ada tingkatan interval
Misalnya kalau 0,8 sampai dengan 1 itu tingkat hubungannya sangat kuat. 0,6 sampai 0,799 itu kuat. 0,40 sampai 0,599 cukup kuat. 0,20 sampai 0,399 rendah. 0 sampai dengan 0,199 sangat rendah. Nah, di sini nanti kalau misalkan hasilnya negatif, harus dibuat jadi positif sehingga nanti masuk ke interval ini. Ini korelasi atau hubungannya. Dan untuk mencari, di sini belum tertulis, untuk melihat pengaruhnya ya. Pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk mencarinya tinggal dikuadratkan yang hasil dari korelasi ini. Jadi untuk mencari pengaruhnya itu RXY dikuadratkan. Jadi ada hubungan, ada juga pengaruh ya. Nah, di sini contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh dan hubungan suhu terhadap kadar vitamin C buah tomat pada rentang waktu tertentu. Dari penelitian tersebut didapat data sebagai berikut. Sini ada kadar vitamin C dan suhu. Jadi kalau suhunya 7, katanya kadar vitamin C-nya 4. Kalau suhunya 7,3, kadar vitamin C-nya 3,5. Kalau 7,5, kadar vitamin C-nya 3,1. Dan seterusnya sampai suhu 9,3 dan kadar vitamin C-nya 1,5. Nah, dari kasus di atas, tentukan variabel bebas dan terikatnya. Yang B, buatlah persamaan garis regresi linear sederhananya. Yang C, berapa besar kadar vitamin C jika suhu sebesar 10? Yang D, tentukan berapa besar korelasi dan tingkat hubungannya. Yang E, berapa besar pengaruh suhu terhadap kadar vitamin C tomat. Untuk yang pertama, yang A dulu, tentukan variabel bebas dan terikatnya. Di sini kita lihat, maka suhu sebagai variabel bebasnya atau ini X-nya nih. Ini variabel bebasnya atau X-nya ya. Dan kadar vitamin C-nya variabel terikatnya atau Y-nya. Jadi di sini bisa ditulis suhu sebagai variabel bebas. Karena suhu yang nanti menentukan kadar vitamin dari karena suhu yang menentukan kadar vitamin C dari tomatnya. Dan kadar vitamin C-nya sebagai variabel terikat atau Y-nya ya. Dan yang ini suhunya variabel X-nya. Mudah ya untuk yang A. Oke, selanjutnya kita jawab yang B. Yang B itu buatlah persamaan garis regresi linear sederhananya. Jadi untuk membantu mencari persamaan garis regresi linear dibuat tabelan seperti ini. Datanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Di bawahnya ada untuk jumlah. Sini. Ini dimasukkan data-datanya. Yang pertama untuk variabel bebasnya atau X-nya. Ini data ini didapat dari yang tadi. Dari yang suhu. Kan? Dari yang suhu kan 7, 7,3, 7,5, 8, 8,3, 8,5, 9, 9,3. Nah, ini ya, dari sini nih. Yang suhu nih, variabel X-nya. Dan dimasukkan juga nanti variabel Y-nya di sini masukkan. Ini untuk yang kadar vitamin C ya. Untuk Y-nya, datanya dimasukkan juga. Dan jangan ini tetap berpasangan ya. Tadi kan 7 dengan 4, 7,3 dengan 3,5, 7,5 dengan 3,1 gitu ya. Sampai yang 9,3 dengan 1,5.
Jadi ini tinggal dipindahin aja dari soal. Selanjutnya dikalikan yang variabel X terhadap Y. Jadi 7 kali 4, 28. 7,3 kali 3,5 itu 25,55. Dan seterusnya sampai yang 9,3 kali 1,5 yaitu 13,95. Nah, di sini saya ambil yang 2 angka di belakang koma. Nah, ini untuk yang kolom XY. Lalu dibuat juga kolom yang X kuadrat. X kuadrat yaitu data yang X dikuadratkan. 7 dikuadratkan 49. 7,3 dikuadratkan 53,29. Sampai dengan 9,3 dikuadratkan yaitu 86,49. Setelah yang X, yang Y juga dikuadratkan. Yang ini 4 kuadrat 16. 3,5 kuadratnya adalah 12,25. Seterusnya sampai ke 1,5 dikuadratkan yaitu 2,25. Setelah seperti ini dijumlahkan. Yang suhu, data yang suhu ini atau yang X dijumlahkan. Hasilnya adalah 64,9. Yang Y juga dijumlahkan yaitu 20,5. Yang XY dijumlahkan 161,26. Yang X kuadrat dijumlahkan yaitu 531,17. Yang Y kuadrat juga dijumlahkan menjadi 58,21. Setelah didapat nilai-nilai ini, untuk mencari regresinya persamaan regresinya, jadi kan persamaannya itu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, yang pertama untuk mencarinya ke B dulu. Di B dulu ya, cari yang B-nya. Atau koefisien regresinya ini disebutnya. Ini B-nya rumusannya ini saya perlihatkan lagi di sini. Ini tinggal masukkan nilainya. Dan nanti juga kita cari yang A-nya ya. Tapi kita aja yang B dulu nih. Ini yang B N. Coba dilihat ini rumusannya N. N-nya adalah 8. Di sini coba lihat datanya ada 8 ya. Karena berpasangan ini ya, berpasangan. Maka datanya ada 8, jadi tidak dijumlahkan tambah ini lagi ya, jadi 16 tidak. Karena ini datanya berpasangan ini. Datanya ada 8, lalu masukkan juga sigma XY. Sigma XY didapat dari sini 161,26 dikurangi sigma X yang ini 64. Sigma X ini ya 64,9, lalu kali lagi sigma Y, ini sigma Y, gitu ya, sigma Y 20,5. Tadi yang sigma X-nya yang ini ya, sigma XY. Dibagi dengan N, N-nya 8, kali sigma X kuadrat yang ini, nah, 531,17 dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, ini sigma X dikuadratkan ya, bukan sigma X kuadrat ya, beda. Ini mah sigma X dikuadratkan. Jadi 64,9 kuadrat. Nah, ini dihitung. Hasilnya ini ya. Ini dikalikan jadi 1290,08 dikurangi 1330,45. Dibagi dengan 4249,36 dikurangi 4212,01. Dihitung ya. Hasilnya ini, hasil pengurangan yang atasnya negatif 40,37 dibagi dengan yang bawahnya 37,35. Lalu dibagikan dan hasilnya adalah negatif 1,08. Jadi B-nya ini ya. Setelah didapat B-nya, sekarang mencari A-nya. A-nya tinggal dimasukkan aja. Sigma Y yang ini ya, 20,05 ditulis di sini dikurangi B-nya negatif 1,08 dikali dengan sigma X
64,9 dibagi dengan 8. Dan hasil akhirnya 11,32. Nah, sehingga didapat persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan A-nya 11,32 dikurangi 1,08X. Gitu. Jadi ini yang B sudah didapat nih. Hasilnya ini. C. Berapa besar kadar vitamin C jika suhu sebesar 10? Maksudnya 10 derajat ya. Jadi tinggal dimasukkan ke persamaan aja. Tadi kan persamaannya udah didapat. Y sama dengan 11,32 dikurangi 1,08X. Di sini kan yang ditanyakan kadar vitamin C-nya, berarti Y-nya. Dan suhunya sebesar 10. X-nya. Ini X-nya nih. Suhunya itu. Maka tinggal dimasukkan aja. Ini X-nya diganti sama 10. Jadi 11,32 dikurangi 1,08 kali 10. Sehingga hasilnya adalah ya setelah dikalikan yaitu 0,52. Jadi terjawab yang C. Yang D, tentukan berapa besar korelasi dan tingkat hubungannya. Ini pakai yang rumus korelasi. Ini ya rumusan korelasinya. N kali dalam kurung, ini dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. Dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dikalikan dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Ini pakai kurung ya. Ini tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Seperti ini ya. Jadi tinggal dihitung hingga didapat nanti yang atasnya sama ya negatif 40,37 dibagi dengan nah ini jadi untuk menghitung yang bawah ini kalikan dulu nih 8 kali 531,17 lalu nanti dikurangkan dengan 64,9 kuadrat. Setelah itu dikalikan dengan yang 8 kali dalam kurung 58,21 dikurangi 20,5 kuadrat. Jadi ini satu-satu dulu, ini dibereskan dulu berapa, ini dibereskan dulu berapa, lalu dikalikan. Hasilnya adalah akar dari 1696,81. Ada akarnya ya, belum diakarkan. Setelah itu diakarkan yang bawah menjadi 41,19 sehingga negatif 40,37 dibagi 41,19 isinya adalah negatif 0,98. Nah, ini korelasinya atau hubungannya. Nah, di sini karena negatif ya, hasilnya dibuat positif. Jadi 0,98. Karena kan kalau dilihat tabel nggak ada ya kalau dari yang negatif. Nah ini kita lihat tingkat hubungannya. Tingkat hubungannya kalau 0,98 itu kan ada di rentang 0,80 sampai dengan 1. Mendekati 1 nih. Jadi sangat kuat gitu. Jadi untuk D itu besar korelasinya adalah 0,98 dan tingkat hubungannya sangat kuat. Ini boleh ditulis tingkat hubungannya sangat kuat ya. Nah, kalau ditulis seperti ini ya. Jadi ini nilai korelasinya dan tingkat hubungannya sangat kuat. Yang E, berapa besar pengaruh suhu terhadap kadar vitamin C tomat? Nah, di sini untuk mencari pengaruhnya tinggal dikuadratkan yang RXY-nya. Jadi yang ini 0,98 dikuadratkan hasilnya adalah 0,96. Jadi pengaruhnya adalah 0,96. Cukup tinggi juga karena mendekati 1 ya. Oke ya, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.